Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari ini, Jumat, tanggal 10 Juli tahun 2020, mari merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta, orang Gilead itu, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini mengisahkan tentang Yefta yang pernah merasakan penolakan dari keluarga bahkan kaumnya di Israel. Penolakan yang dialami adalah karena ibu Yefta adalah seorang perempuan sundal. Karena penolakan dan pengusiran yang dialami, akhirnya Yefta pergi melarikan diri ke tanah Tob serta berpetualang bersama para perampok untuk menyambung hidupnya dari hari ke hari. Suatu hari ketika Bani Amon berperang melawan Israel, maka pergilah tua-tua Israel untuk menjemput Yefta dan meminta Yefta untuk menjadi panglima atau pemimpin perang Israel untuk melawan Bani Amon. Awalnya Yefta sempat ragu karena mereka yang sekarang menjemputnya adalah mereka juga yang mengusirnya dahulu dari Israel. Namun dengan mengatasnamakan Tuhan, akhirnya Yefta pun ikut kembali bersama tua-tua Israel tersebut. Hal yang menarik dan sangat penting adalah sikap Yefta sebelum ia memimpin Israel untuk berperang melawan Bani Amon. Yefta terlebih dahulu membawa seluruh perkaranya kepada Tuhan di Mispa. Ini berarti Yefta menjadikan Tuhan sebagai dasar untuk memulai tanggung jawab baru yang ia emban sebagai panglima perang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dua hal yang dapat kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, masa lalu atau asal-usul Yefta yang dinilai buruk atau kelam oleh Israel pada masa itu ternyata tidaklah menjadi jaminan bahwa masa depannya pun pastilah buruk. Yefta pernah jadi orang yang dibuang oleh manusia, tapi atas perkenanan Tuhan, Yefta jadi seorang pemimpin. Hidup manusia ada dalam tangan Tuhan dan bukan tangan manusia.
Dan Tuhan bisa memakai orang-orang yang mungkin menurut manusia punya asal-usul yang kurang baik atau kelam. Yang harus diingat, masa depan orang percaya ada dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, seburuk apapun pengalaman hidup yang pernah dirasakan di masa lampau, mari syukuri dan mari berjalan bersama Sang Penentu masa depan kita, yaitu Yesus Kristus. Mari imani, masa laluku bisa saja kelam dan kalah, tapi masa depannya membuatku terang dan menang. Hal yang kedua, dari Yefta kita belajar, ketika Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab bagi kita, entah itu kecil ataupun besar, mari biasakan untuk menggumulinya terlebih dahulu bersama dengan Tuhan. Jika hal ini kita lakukan, maka apapun yang kita kerjakan, daripadanya nama Tuhan dimuliakan dan kita dilayakkan untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami, bahkan hari baru yang boleh kami tapaki bersama-sama di pagi ini. Mengawali hari baru yang Tuhan anugerahkan ketika kami boleh dilawat oleh sabda kebenaran firman Tuhan, maka mampukan kami untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Ketika kami diperhadapkan dengan masa lalu yang mungkin buruk ataupun kelam, tapi kami punya keyakinan masa depan kami bersama dengan Tuhan akan membuat kami semakin terang dan menang. Dan sekiranya lewat kehidupan yang masih Tuhan percayakan, kami juga dimampukan untuk terus mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai dasar dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari terus kita mengimani masa lalu yang kelam dan kalah dapat diubahkan oleh Tuhan menjadi terang dan menang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.